Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara toharah, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang najis, tentang alat bersuci, dan tentang hadas. Maka pada kesempatan ini kita akan fokus pada cara bersuci dari hadas, yaitu yang pertama adalah cara bersuci dari hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Maka setiap orang yang mengalami sebab-sebab yang bisa menyebabkan seseorang berhadas kecil, agar ia suci, dia harus berwudu. Secara bahasa, wudu berarti bersih atau indah. Sementara secara istilah, wudu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan menggunakan air yang suci, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Dalil perintah berwudu ini bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sebelum kita memulai berwudu, pastikan kita sudah memenuhi ketentuan wudu. Yang pertama adalah syarat wudu. Syarat wudu ini adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan wudu. Karena jika syarat ini tidak terpenuhi, baik salah satunya atau semuanya, maka wudu kita menjadi tidak sah. Yang pertama, syarat sah wudu adalah beragama Islam. Maka kalau kita non-muslim, walaupun dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Seorang yang berwudu, dia sudah harus mumayyiz. Mumayyiz ini yaitu orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Jadi walaupun belum baligh bagi anak-anak, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka ia sudah bisa berwudu. Kemudian yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Seseorang yang sedang dalam keadaan berhadas besar, sebelum dia mandi janabah, maka dia tidak sah jika hanya berwudu. Artinya kalau dia berwudu, maka wudunya tidak membuat dia suci dan bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, syarat berwudu haruslah menggunakan air yang suci dan menyucikan, atau air mutlak. Dan yang terakhir, syarat wudu adalah tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Artinya, sebelum kita memulai berwudu, pastikan tidak ada kotoran, misalnya seperti getah, lem, dan lain sebagainya yang ada di anggota wudu, misalnya ada di wajah, di tangan, sehingga ketika kita berwudu, maka air tidak bisa sampai kepada kulit karena terhalang oleh kotoran tadi. Maka sebelum berwudu, pastikan bersihkan hal-hal yang bisa menghalangi air terhadap sampainya air tersebut ke anggota wudu kita. Kemudian berikutnya
rukun wudhu. Rukun wudhu ini adalah hal-hal yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan pada saat kita berwudhu. Kalau salah satu bahkan semuanya ditinggalkan dari rukun wudhu ini, maka otomatis wudhunya batal atau tidak sah. Yang pertama adalah niat wudhu. Niat wudhu ini diucapkan di dalam hati dan itu hukumnya wajib. Sementara lafadz niat yang diucapkan di lisan atau di mulut sebelum berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana niat berwudu? Yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat atau aku sengaja berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dan niat wudu ini menurut mazhab Syafi'i itu diucapkan di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah yang pertama kali. Namun menurut mazhab yang lain, misalnya dalam mazhab Hambali, niat ini bisa diucapkan sebelum kita memulai membasuh muka. Kemudian rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini dilakukan dengan cara membasahi muka dengan air, yaitu dengan meratakan air ke seluruh bagian muka hingga bagian tumbuhnya rambut di atas dahi kita, kemudian di sebelah sisi atau kanan kiri di batas daun telinga dan di bawah di batas dahu. Membasuh muka ini disunnahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Dan jika jenggotnya panjang maka di sela-sela menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, rukun wudhu yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yaitu dengan cara mengalirkan air yang dimulai dari bagian ujung jari ke atas kemudian hingga ke siku. Dan disunnahkan untuk membasuhnya dilebihkan sedikit ke bagian atas siku kita dan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala ini yaitu dengan cara membasahi tangan, kemudian mengusapkannya ke bagian kepala depan, kemudian hingga ke belakang, kemudian ditarik lagi ke arah depan. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki ini biasanya dilakukan dengan mendahulukan bagian ujung jari hingga mata kaki. Disunnahkan untuk menyela-nyela jari kaki dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, rukun wudhu yaitu tertib. Tertib maksudnya adalah mengurutkan rukun-rukun wudhu dari awal hingga akhir. Jika dalam mengerjakan rukun wudhu tidak tertib atau tidak berurutan antara rukun yang pertama sampai yang terakhir tadi, maka wudhunya menjadi tidak sah. Yang berikutnya adalah sunnah-sunnah wudhu, yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat kita berwudhu. Yang pertama yaitu bersiwak atau menggosok gigi sebelum kita berwudhu. Kemudian yang kedua, membaca basmalah sebelum memulai berwudhu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Ini dilakukan sebelum memulai rukun wudhu. Kemudian yang keempat, setelah membasuh telapak tangan, mengambil air kemudian berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian dikeluarkan lagi, sunnah dilakukan 3 kali. Kemudian yang keempat, maksud kami yang kelima, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, lalu mengeluarkannya lagi, atau istinsyak. Ini dilakukan 3 kali. Kemudian yang keenam, mengusap
kedua telinga bagian luar dan dalam. Kemudian sunnah wudhu yang ketujuh, mendahulukan bagian yang kanan baru yang kiri pada anggota wudhu. Jadi kalau basuh tangan, disunnahkan yang kanan dulu baru yang kiri. Begitu juga ketika membasuh kaki. Kemudian berikutnya, dilaksanakan semua bagian-bagian atau aktivitas wudhu tadi masing-masing 3 kali. Kemudian sunnah ketika berwudhu dilakukan dengan menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya disunnahkan juga menyilang-nyilangi atau menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki ketika membasuh tangan dan kaki. Dan yang terakhir disunnahkan untuk membaca doa. Kemudian yang terakhir, tata cara berwudu. Setelah kita mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnah wudu tadi, lalu bagaimana cara kita melakukan wudu dari awal sampai akhir? Yang pertama, ketika air sudah siap, maka kita awali dengan membaca basmalah. Kemudian setelah membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan mengambil air, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, lalu masukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Kemudian berniat di dalam hati untuk berwudu. Dalam mazhab Syafi'i, niat ini dilakukan bersamaan ketika membasuh muka. Tapi dalam mazhab Hambali, ini bisa dilakukan sebelum membasuh muka. Kemudian, setelah itu membasuh muka, bagian atas sampai pada batas rambut, kemudian bagian kanan kiri batas telinga, dan di bawah pada dagu. Ratakan muka dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai siku, kemudian dilanjutkan ke tangan kiri. Setelah itu mengusap kepala dari depan sampai ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Kalau tangan kita masih basah, setelah mengusap kepala bisa langsung mengusap telinga. Tapi kalau tidak, maka bisa kita basahi kembali dengan air tangan kita. Kemudian membasuh kaki kanan dari ujung jari, menyela-nyela kaki kanan dengan jari tangan kita sampai ke mata kaki. Kemudian dilanjutkan ke kaki yang bagian kiri. Kemudian membaca doa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Demikian tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.